Kita lanjutkan materi kita pada kaidah kitab tauhid. Di sini pembahasannya adalah mengenai tidak diperbolehkan seseorang mengobati sihir dengan sihir, namun dengan ruqyah syar'iyah dan doa-doa yang dibolehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat, obat sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Dalil yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 disebutkan, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitabullah dengan sihir, tidak ada baginya keuntungan di akhirat. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ini ada dititipin hadiah. Ya, kita akan buat pertanyaan, bagi yang bisa jawab insyaallah akan diberikan hadiah. Yang anak-anak mana yang anak-anak? Dia punya anak. Masih anak. Mana yang anak? Kumpulin dulu. Mana yang lain? Panggil teman-temannya. Panggil kawan-kawan yang lain. Anak-anak ya di tempat mandi. Ya, ini yang untuk bapak-bapak dulu ya. Tadi kita sebutkan yang panitia jangan. 3 doa yang mustajab. Siapa yang bisa jawab? 3 doa yang mustajab. 6. Sebelah kanan. Kurang bapak gitu. Ya. Orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi. Orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada Musafir. anaknya. Dan musafir. Masya Allah. Barakallah. Silakan. Ini tanda dekat bulan Ramadan. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan jenis-jenis syafaat. Nah, jenis syafaat. Ada berapa bentuk syafaat? Nggak boleh. Boleh antum beristihad. Sahih. Betul. Yang penting berani jawab aja dulu. Betul. Pertama, kalau secara umum ada syafaat yang diterima, ada syafaat yang tertolak. Baik, syafaat musbatah wa manfiyah. Baru syafaat yang diterima pertama ada syafaat khusus Nabi Muhammad SAW, ada syafaat yang umum. Syafaat iya. Yang khusus kita tahu, yang umum, yang ada. Apa aja itu misalnya? Contohnya syafaat tempat orang yang meninggal karena dia fisabilillah. Baik. Kemudian syafaat dari Al-Quran. Ya, itu jenis-jenisnya sahih. Apa lagi? Syafaat misalnya orang yang
Jawabannya benar ya, Masya Allah. Fadal. Ini perwakilan mahasiswa ya. Tadi perwakilan wali mahasiswa. Baik, jadi diantaranya kan yang dapat syafaat itu orang yang 50-50 amal solihnya dan dosanya 50-50. Antum begitu, Masya Allah udah itu ya, 50% dosa, 50% pahala. Dia dapat syafaat dari Rasulullah, akhirnya masuk surga. Ada orang yang sudah di neraka mendapatkan syafaat, diringankan siksanya di neraka, akhirnya masuk surga, disegerakan. Ada yang sudah masuk surga, misalnya Jannatul Naim, naik menjadi Jannatul Firdaus. Ya, jadi banyak jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang anak-anak. Iya. Kita masuk anak-anak. Baik, yang anak-anak nih ya. 15 tahun ke bawah. 50 tahun ke bawah bisa. Yang ibu-ibu dulu, yang ibu-ibu. Boleh jawabnya dari WA, dari grup, di grup ya. Wakili jawaban ibu-ibu. Baik. Ini ibu-ibu boleh jawab di grup Ummahat ya. Sebutkan 2 wanita yang dijamin masuk surga. Satu pertanyaannya itu. Sebutkan 2 wanita yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian pertanyaan kedua, ini siapa yang duluan jawab yang benar ya. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 ayat sajadah di dalam surah apa saja. Oke, ini yang ke bapak-bapak ya. Ini yang ibu-ibu juga 2 ayat sajadah. Yang bapak-bapak juga. Sebutkan 2 ayat sajadah di surah apa? Pak Muhandis duluan. Pertama, Ayat terakhir surat An-Najm. ayat terakhir surah An-Najm, sahih. Ayat kedua ayat terakhir surat Iya, Iqra al-Alaq. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadal, Pak. Silakan. Ini jenis kurma apa namanya, Pak? Alas. Kurma khalas. Baik, Bapak sebutkan 2 lagi. Saya lupa. Atau sama jawabannya? Tadi kalau suratnya tahu Ustaz, ayatnya. Ya, surah apa yang lain? Suratnya surah As-Sajdah. Ya, sajadah sahih. Ayat 15. Kemudian baru kemarin Al-Isra. Al-Isra Ada. ada? Ada nggak sih? Baik, sahih. Al-Hajj ya, Al-Hajj juga ada 2. ada 2. Nah, fadhal. Masya Allah. Anak-anak. Ya. Masuk anak-anak Ustaz. Ya, ini Oke, baik. yang udah punya anak. Ini yang untuk anak-anak nih pertanyaan. Nah, ini yang akhwat, yang ikhwan boleh jawab. Sebutkan 2 anak perempuan Nabi. Yang anak-anak. Nggak tahu ya. 2 anak perempuan Nabi. Boleh dibisik nggak Ustaz? Boleh. Siapa nama anak Nabi yang perempuan? Siapa namanya? Zainab. Satu lagi Ummu Kulthum. Zainab dan Ummu Kulthum. Fadhal. Ambil. Yang ambil anaknya anak siapa? Iya. Namanya Fatimah. Fatimah ya, Masya Allah. Baik, silakan. Oh, bapaknya. Abu Fatimah ya. Fadhal, jazakallah khairan. Iya. Masya Allah. Ini tinggal 1 lagi nih. Berarti ibu-ibu nggak ada yang jawab, ini ke ikhwan aja berarti. Yang anak-anak yang laki-laki mana? Berapa orang? Anak-anak. Baik.
Ya, pertanyaannya ini anak-anak cuma 2 ya, untuk bapak-bapak aja nih kayaknya. Untuk bapak-bapak. Baik, yakni sebutkan satu hadis tentang Ramadan. Banyak nih jawaban. Mana? Ini panitia. Yang paling belakang nih, yang paling belakang duluan tadi. Apa hadis tentang Ramadan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Iya. Fadal, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Sudah habis nih. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa ada yang dilakukan oleh orang, yakni ilajus sihri bi sihrin mithlihi, mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Itu di dalam istilah bahasa Arab namanya nushrah, dan itu syirik. Ini banyak kita lihat di acara-acara televisi, seolah-olah si ustadz tahu, oh di badanmu ada 10 jin katanya, ada di sini 15 kuntilanak. Terus bentuknya ini juga terkadang yang meruqyah itu ikut kerasukan. Si peruqyah dia ikut kerasukan juga. Lalu antara jin yang ada di badannya dengan yang ada di pasien, itulah yang berantem. Ya, itu bentuknya namanya nushrah, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Ada juga bentuknya orang yang meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, bukan syar'iyah. Syirkiyah, ada unsur kesyirikannya. Dia meruqyah pakai media, misalnya pakai kemenyan, menyebut nama-nama dewa, menyebut mantra-mantra yang tidak difahami. Ya, intinya dia juga ta'awun, tolong menolong, minta bantuan kepada jin. Maka ketika ada sahabat, sebutkan ini dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, dahulu di masa jahiliyah kami meruqyah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Lalu Nabi tanya, i'ridu alayya ruqakum, coba tunjukkan, perlihatkan padaku bagaimana ruqyah kalian. Disebutkanlah sama sahabat tadi. Lalu apa kata Rasul? La ba'sa birruqa ma lam fihi syirkun, wa fi riwayatin ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kadang-kadang ada kesyirikannya juga. Dia pakai itu tadi, pakai kemenyan lah, pakai mantra-mantra, pakai foto gurunya, diletakkan di situ, dimintai nama si pasien, tulis dalam kertas, rendam dalam air, airnya diminum misalnya. Jadi bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Nah itu. Kalau seperti itu bentuknya, walaupun dia pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, maka ini adalah dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, para peramal, kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi dia tetap wajib salat. Ya. Jadi seperti itu. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan,
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan ini derajatnya sahih. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nusrah bisa juga maksudnya di sini adalah jampi-jampi, itu adalah hiya min amali syaitan. Itu merupakan perbuatan syaitan. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waspada kita terhadap praktek-praktek yang seperti itu. Kadang-kadang mereka campur juga dengan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, mereka campur juga dengan mantra-mantra. Waliyadzubillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum bima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian obat-obat itu pada hal-hal yang diharamkan bagi kalian. Jadi nggak boleh kita mencari obat penawar dari sumber yang diharamkan. Ini hukum asalnya. Kecuali memang itu kondisinya kritis dan darurat. Kalau darurat boleh. Tapi hukum asalnya cari dulu obat-obatan yang halal, halalan thayyibah. Jadi kalau tidak dapat memang, dan kemungkinan besarnya kalau tidak minum obat yang khabis tadi, menjijikkan atau dia haram, kalau nggak makan itu mati. Nah itu ya, barulah darurat. Kalau enggak, kembali kepada hukum asalnya, Allah tidak jadikan obat-obatan bagi kalian dari sumber yang haram. Kan ada beberapa orang yang nanya, boleh enggak Ustaz, katanya penyakit ini, penyakit tertentu obatnya adalah kata. Kata itu bagaimanalah dikonsumsi lah intinya. Hukum asalnya enggak boleh, haram. Atau cacing tanah itu diolah sedemikian rupa, dijadikan obat tertentu, itu enggak boleh. Ya, karena itu adalah khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan, dan Allah haramkan itu. Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Allah halalkan atas kalian yang baik-baik, at-thayyibat, dan diharamkan atas kalian yang khaba'ith, yang menjijikkan. Dulu semasa viral-viralnya penyakit kencing manis, diabetes, atau penyakit-penyakit lain, ada anjuran sebahagian orang, kita tidak tahu itu ya, siapa yang menganjurkan, makan itu Pak. Kan ada ulat yang di pohon sawit, pohon-pohon yang udah membusuk, itu kan ada ulatnya yang warna putih, itu ditelan hidup-hidup katanya. Itu khaba'ith, nggak boleh. Dan belum darurat, ya, belum darurat. Kalau memang darurat, kalau nggak dia makan itu, maka dia meninggal, maka itulah kondisi darurat. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian darah, kemudian daging khinzir, kecuali orang yang dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram, yang konsekuensinya kalau dia tidak makan itu, maka dia meninggal. Itulah kondisi darurat. Kalau dia tidak konsumsi obat itu tadi, tidak ada lagi obat yang lain, barulah kondisinya darurat. Itu pun kalau dia pilih untuk tidak mengkonsumsi yang haram, itu juga baik baginya. Sampai seperti itu ya, Masya Allah. Dari Qatadah dia mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Musayyib, ini kibar tabi'in, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna sehingga tidak bisa menggauli istrinya, bolehkah dia diobati dengan menggunakan nusrah? Dia mengatakan, tidak apa-apa, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihi al-islah, fa amma ma yanfa'u falam yunha'an. Ya, tidak apa-apa, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Sedang sesuatu yang bermanfaat tidaklah dilarang.
Namun di sini kata para ulama, yang dimaksud oleh Sa'id bin Musayyib di sini adalah ruqyah yang syar'iyah. Diobati dengan ruqyah. Karena di antara bentuk sihir itu, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia berusaha memisahkan antara suami dan istri. Entah kenapa si suami itu benci aja lihat istrinya. Padahal masalahnya sepele. Entah kenapa istri itu kalau ada suaminya bawaannya mau marah aja. Benci lah. Jadi ini ada indikasi karena ini memang kerjaan mereka para jin itu berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Bahkan sampai di sini yang dikeluhkan kepada Sa'id bin Musayyib, seorang suami tidak bisa menggauli istri. Sampai seperti itu, Pak. Dan memang ada guna-guna yang seperti itu sampai sekarang. Ya, Anda mungkin pernah sampaikan teman-teman ya. Ada teman kita, dia waktu itu berdakwah keluar rumah, gitu ya. Dan memang dari track record keluarganya ini memang sering diganggu. Anda pernah meruqyah abangnya, adiknya, ada beberapa mereka ada berada. Jadi dia nih keluar dari rumah, tiba-tiba entah berapa menit hitungannya, istrinya mengatakan suaminya ini balik lagi dan mengajak hubungan badan. Karena kebiasaan si istri ini membaca doa ketika hubungan badan, maka sosok yang mirip suaminya ini hilang. Ya. Sampai sekarang yang seperti itu ada, Pak. Dan ternyata setelah dikonfirmasi suaminya tidak pernah pulang. Dia masih di perjalanan dakwah. Jadi siapa itu? Ya kerjaan orang jahat. Makanya itulah anjurannya, kenapa antum harus baca doa ketika mau berhubungan badan. Jangan main tancap gas aja, jangan. Baca doa. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini walaupun memang yang afdolnya tetap yang laki-lakinya saja cukup. Tapi tidak apa-apa kalau si istri juga baca doa. Hilang dosanya. Dan itu orangnya kita kenal, suami istrinya kita kenal. Ustadz sunnah juga. Dari track recordnya si suami dari keluarganya juga sering diganggu. Si istri juga seperti itu. Ya. Jadi Allahu a'lam, seperti itulah jamaah sekalian. Makanya kita penting sekali sebenarnya zikir pagi petang ini. Zikir pagi petang itu penting, sangat-sangat penting. Ya, kita ngaji setiap hari minimal 70 ayat, 60 ayat itu sangat penting, itu penjagaan diri kita. Karena tanpa kita sadari, bisikan-bisikan itu selalu datang, yang baik maupun yang buruk. 1 kali 24 jam selalu ada peperangan di dalam batin kita. Ya, waliyadzubillah. Jadi tidak dipungkiri ya, perkara-perkara seperti santet, ya guna-guna, sihir, sampai sekarang itu masih ada. Waliyadzubillah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nusrah itu ada 2 jenis. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, ini merupakan perbuatan syaitan. Sihir merupakan perbuatan syaitan, sehingga orang yang menjampi-jampi akan mendekatkan diri kepada syaitan tersebut. Yang kedua, nusrah yang bermakna ruqyah. Jadi ada juga nusrah itu maknanya ruqyah, sama dengan para ulama dulu ketika dikatakan takwil itu maknanya tafsir yang sahih. Belakangan ini aja makna takwil itu penyimpangan dari makna asli. Jadi yang dimaksud sama Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib di sini adalah nusrah itu ruqyah syar'iyah, membaca doa-doa seperti ta'awudzat, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dan doa-doa yang dibolehkan. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Berikutnya kita lanjut sedikit lagi mengenai tiarah. Tiarah merupakan kesyirikan karena padanya terdapat rasa ketergantungan hati pada perkara khayalan yang dikaitkan dengan kebaikan atau kesyirikan. Apa tiarah itu? Menganggap sial. Jadi
Sebahagian berkeyakinan kalau dia dapat lantai nomor 13, ini sial. Angka 13 dianggap angka sial. Nah, inilah bentuk keyakinan tiaroh itu. Kalau dapat anak perempuan itu dianggap sial. Ini bentuk tiaroh, menganggap sial atau menganggap beruntung. Apa kalau istilah orang-orang di luar tuh? Hoki. Kalau si fulan nih katanya membawa hoki, mau bagaimanapun jahatnya dia pertahankan. Itu nggak boleh. Nggak ada itu seperti itu. Atau si fulan ini dianggap membuang hoki, mau sebagus apapun kinerjanya tetap dipecat. Itu juga nggak boleh. Itulah bentuk dari tiaroh itu. Padahal Nabi katakan dalam hadis muttafaqun alaih, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penularan penyakit karena penyakit itu semata. Kalaupun terjadi ada yang menular, itu tidak terlepas dari kudrah kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh kita meyakini penyakit itu sendiri yang menular. Di sana ada masyiatullah, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dinafikan penyakit menular itu sama sekali tidak ada. Ada memang. Kalau anak pertama flu, demam, mungkin adiknya bisa demam. Ya, tetapi bukan karena penyakit itu semata. Itu yang harus kita nafikan. Di sana ada kehendak Allah. Sama gitu, antum pelihara ayam, ya, di dalam kandang misalnya, ada satu yang sakit, ini biasanya diisolasi. Dipindahin supaya tidak menular ke yang lain. Tapi jangan diyakini menularnya itu karena penyakit itu semata. Di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada kehendak kita. Bisa saja ayam yang sakit tadi diisolasi, pindahin kandangnya dulu sementara. Kalaupun ayam itu mati, ini tidak berdampak sama yang lain. Begitu ya. Tapi bukan berarti penyakit itu menular semata-mata karena hebatnya bakteri misalnya. Bukan. Itu di sana ada kehendak Allah tabaraka wa taala. Karena bisa saja ini satu yang penyakitan, satu tidak. Ini dia tidak menular kayak gini. Di satu kasus misalnya kan. Artinya bukan karena penyakit itu doang. Di sana ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata. Jangan kalian meyakini menganggap sial satu benda. Misalnya kalau burung terbang ke selatan, oh ini hari baik, ayo mancing yuk, katanya kan. Banyak ini dapat ikan. Kalau terbang ke utara, oh ini hari buruk, jangan mancing, jangan keluar rumah. Atau menganggap hari Rabu hari sial, banyak orang yang kecelakaan, banyak orang yang mati. Hari Sabtu hari sial, banyak orang yang meninggal. Itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial. Itulah makna tiarah itu, Pak. Jangan bepergian bulan Safar. Banyak yang meninggal. Enggak bulan Safar, enggak bulan Muharram, tetap banyak yang meninggal. Kalau dicari tetap ada aja tuh yang meninggal. Oh, burung gagak itu pertanda sial. Kalau bunyi di malam hari, berarti ada yang meninggal di kampung kita nanti. Itu enggak ada kaitannya sama sekali. Ya. Gimana kalau rumah antum tinggal di penangkaran burung gagak? Sini banyak burung gagak kan? Banyak kan? Nah, tidak ada kaitannya dengan ajal seseorang. Tetapi masih saja sebagian masyarakat yakin dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu maksud tiarah. Tidak boleh kita menggantungkan sesuatu dengan alamat sial atau tanda baik. Misalnya dia punya pena lah ya, gitu kan? Ini Ustaz, kalau saya pakai ini sidang meja hijau 10 pun profesor yang ngetes, gampang aja lewat semua itu. Nggak boleh yang kamu yakin itu. Atau kalau saya pakai peci ini, anak punya teman waktu itu. Itulah Pak, pentingnya kita belajar tauhid. Dia hafiz 30 juz. Abang itu hafiz 30 juz. Jadi waktu kami lomba MTQ, ya kan? Dia ada keyakinan begini. Dia punya sorban warna hijau, ya khas itulah kan. Jadi dia bilang, kalau saya pakai sorban ini, katanya,
Saya pakai sorban ini. Apapun pertanyaan juri, lewat semua. Wah. Iya kan? Pokoknya ini ada nih. Membawa berkah. Ya waktu itu juara 3 juga jadi dia kan. Nggak dibawa ke provinsi. Yang dibawa juara 1. Dia ikut lomba yang 20 juz waktu itu kan. Masya Allah. Artinya apa? Yang sudah hafal Quran pun kalau tauhidnya belum benar, masih kasihan kita. Masih meyakini adanya jimat-jimat walaupun versinya versi syar'i gitu ya. Apa? Sorban, tasbih. Ya, ini tasbih ini kalau saya letak di lemari nggak akan kemalingan rumah kami. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita nggak boleh menganggap benda tertentu itu punya karomah, ya, tiarah, mendatangkan kesialan atau mendatangkan manfaat. Kecuali memang yang ada nasnya dari Al-Quran dan hadis dan dalam sejarah Nabi misalnya. Nabi punya mukjizat-mukjizat. Keringat Nabi wangi, diperebutkan oleh para sahabat. Namun itu kekhususan beliau. Nggak boleh kita kiaskan dengan keringat kita. Nggak boleh juga dikiaskan dengan keringat tuan guru, masyayikh kita. Nggak boleh kita ngambil barokah dari keringat mereka. Itu kekhususan Nabi. Kadang-kadang begitu, anak nakal dibawa ke tuan guru. Sampai sana diapain? Cuma diludahin doang. Ya, paman anak pernah gitu ya. Diludahinya tuan gurunya. Ini yang anak super nakal ini kata tuan gurunya. Ya dia merasa jijik kan diludahi kepalanya, diludahinya tuan gurunya. Masya Allah. Jadi nggak ada kaitannya itu jemaah sekalian. Apa bedanya ludah kita dengan ludah dia? Ya, jadi seperti itu. Wala safar, wala hamah. Al-hamah di sini ditafsirkan penyakit yang menimpa orang yang sakit menular kepada orang lain, ya, atau jenis burung yang dikenal diyakini bangsa Arab. Apabila ada orang yang mati terbunuh, burung hamah ini datang kepada keluarganya. Misalnya hamah ini bagaimana? Jangan bawa anak melayat nanti dia meninggal kena sawan mayit. Itu juga nggak ada dalam Islam tuh. Kan biasa begitu ya. Anak kecil nggak boleh dibawa takziah. Atau nanti ketika kejadian si kakek meninggal, nggak berapa lama 2 hari 3 hari meninggal pula cucunya, maka dibilanglah ini kena sawan mayit. Sawan, ya, ada kaitannya ini kata mereka. Sebenarnya nggak ada, itu ajal masing-masing. Seolah-olah mayit itu ngajak orang lain untuk meninggal bersama gitu ya. Dalam waktu dekat, itu hamah itu tidak ada seperti itu. Kalau memang belum ajal, ya nggak meninggal. Mau dia misalnya la qadarullah tabra'an, kalau memang belum ajalnya nggak meninggal. Tapi kalau sudah ajalnya kepleset pun di kamar mandi meninggal, tetap ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebab-sebabnya bisa berbeda tapi kematian tetap satu. Itu maksud daripada hama. Atau hama ini burung pertanda kematian. Nah itulah tadi seperti burung gagak misalnya. Itu dia jamaah sekalian. Tidak boleh kita percaya hal-hal yang khurafat seperti itu. Dan yang terakhir, la safar. Safar di sini adalah bulan Safar yang sudah dikenal luas dan dianggap sial bagi sebagian orang. Padahal sama aja, mau Muharram, Safar. Jadi jangan dianggap bulan Syuro itu horor. Ya, maka malam 1 Syuro itu jin, setan, kuntilanak, gentayangan semuanya enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Silakan mau pindah rumah di bulan Syuro, mau menikahkan anak di bulan Syuro, boleh. Bulan Safar juga demikian. Jadi jangan dianggap itu sebagai kesialan. Ya. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian, tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Kita ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Kita persilahkan bagi yang ingin berdiskusi seputar materi kita, falyatafaddal. Nah, fadhal.
juga kesimpulan ini bisa benar atau tidak saja itu kita ada waktu-waktu berkah, waktu-waktu yang istimewa, tapi tidak ada waktu sial, waktu yang yang buruk, yang tidak berkah. Iya, itu benar. Kita disebutkan bahwa ada hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Misalnya hari raya pekanan pada hari Jumat, ya, pada bulan Ramadan, bulan Muharram, di mana dilipat gandakan amal soleh di sana. Ya, namun kalau untuk hari-hari sial itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada rumah angker, tidak ada tanah angker, ya, dalam Islam itu tidak ada. Tapi tanah yang penuh berkah ada, Haramain misalnya. Ya. Nah, namun begitu pun tidak boleh kita tabarruk mengambil bebatuan, pasir, ya, yang ada di Makkah atau Madinah, apalagi di Hadramaut di Yaman. Tidak ada dalilnya. Ini sampai diperjualbelikan. Pasir indat itu Anda lihat, Anda diperjualbelikan di ini. Iya, diperjualbelikan. Bisa dikredit sampai 10 bulan lagi. Pak, silakan. Mau tanya, tadi kan ada hadis yang mengatakan kalau datang ke perdukunan, ke dukun, itu tidak diterima sholatnya 40 hari, dan ketika mempercayainya kenanya sebagai syirik gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah mendatangi ini termasuk juga dengan ini nggak sih Ustaz? Kan mungkin banyak ya kita di fenomena misalnya televisi misalnya gitu ya, nonton misalnya ini pemburu hantu misalnya. Iya. Kan itu termasuk dukun atau ini, atau misalnya kalau dulu fenomenanya sering itu cek khodam misalnya pas di IG atau apa untuk melihat dan hanya mungkin ya, untuk sharing ya, bukan sharing ya, untuk hiburan gitu. Apakah itu termasuk dalam hadis itu atau tidak Ustaz? Baik. Mendatanginya bukan offline tapi online ya. Apakah termasuk? Wallahu alam, intinya itu semua dilarang. Ya, intinya kita hati-hati dan waspada. Tetap itu hukumnya haram. Ya, cek khodam, kemudian dan itu nggak benar sama sekali, Pak. Cuman main-main saja. Walaupun main-main tapi itu tetap haram. Tidak dibenarkan. Jadi minimalnya itu haram dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi apakah tidak diterima sholatnya 40 hari? Wallahu alam. Ana menganggap itu termasuk bagian dari mendatangi dukun. Ya, tapi seminimal mungkin itu dilarang dalam syariat. Jangan kita nonton film horor misalnya kan, nonton praktek-praktek perdukunan. Ya, walaupun alasannya hiburan untuk mengetahui trik-triknya begitu ya, sebaiknya itu kita hindari. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Betul? Bentar. Masalah penyakit ain Ustaz dan pencegahannya Ustaz. Iya, penyakit ain ini kan disebabkan misalnya karena pujian yang berlebihan atau mata-mata jahat. Ya, ini penyakit ain mungkin ada pembahasannya secara khusus nanti. Bagaimana pencegahannya? Kalau pencegahannya misalnya untuk anak-anak kita, ya minimalisir lah, jangan lagi posting-posting wajah mereka, entah itu di akun-akun medsos lah, ya. Jangan diposting wajah anak-anak kita. Takutnya ada orang-orang yang hasad. Ya, atau misalnya ketika kita gendong anak, ketika si ibu gendong anak, ada orang yang memuji, ih putih kali ya, ih cantik kali ya, ih jelek kali ya, gitu kan. Maka si ibu bilang, Masya Allah, tabarakallah, untuk antisipasi supaya anaknya tidak terkena ain. Atau ingatkan yang memuji supaya coba bilang Masya Allah. Karena nanti ketika seorang memuji terlalu berlebihan, itu ada ruang bagi syaitan untuk mencelakai anak kita, walaupun nanti pada akhirnya itu adalah atas kehendak Allah. Tapi kita antisipasi. Nah itu, maka minimalisir. Ya, minimalisir untuk tidak memposting anak-anak kita, wajah mereka di medsos-medsos, agar mereka terhindar dari penyakit ain. Dan ketika ada orang yang memuji
anak-anak kita ucapkanlah Masya Allah atau tambah Masya Allah Tabarakallah. Ya, itu diantara antisipasinya. Kemudian juga diantara antisipasinya adalah kita selalu, misalnya kalau anak itu masih bayi, ketika kita baca zikir pagi petang sambil kita gendong mereka, kita bacakan kepada mereka al-mu'awwidhatain, ya, baru tiupkan ke telapak tangan kita, baru hapuskan dari kepala anak sampai ujung kakinya. Baca ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Dilakukan sama abinya atau umminya sebelum tidur, lakukan itu kepada anak kita. Ya, atau sesekali antum ruqyah mandiri. Sambil baca ayat-ayat ruqyah, gendong anak bacakan. Ya, kadang-kadang kan kita lihat anak itu nangisnya nggak normal nih malam-malam, nggak normal. Kok sampai jerit-jerit, sampai parah. Udah bacakan, misalnya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi di air minumkan sama anak atau hapuskan ke wajah. Ya, karena begitu. Kadang ada orang di luar sana memuji berlebihan anak kita, dia nggak bilang Masya Allah, bisa kena ain. Jadi antisipasinya itu diantaranya. Karena kadang-kadang begitu Pak, kok tidak normal ini nangisnya berlebihan, ya, bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan Pak. Terkait dari yang hari kebaikan dalam artian setiap karena kan Jumat ada keberkahan. Iya. Nah, dianggap beberapa keluarga saya kemudian nikah di hari Jumat itu baik karena itu bukan hari raya Muslim, baik itu sama aja nggak seperti itu. Kalau dia menikah di hari Jumat berharap dia dapat keberkahan hari itu, tidak apa-apa. Ya, karena memang ada dalilnya yang menjelaskan Jumat itu penuh dengan keberkahan, hari raya pekanan umat Islam, gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa dia mengambil sebab itu. Ya, atau dia menikah di apa? Di haram misalnya kan, dengan berharap bahwa dia mendapatkan keberkahan di situ karena melangsungkan akad nikah di situ. Ya. Jadi sah-sah saja asalkan tetap mengikuti aturan-aturan setempat. Ini kadang orang kebablasan, dia melakukan akad nikah pakai pakaian ihram di pelataran Ka'bah. Ini tentu nggak boleh dalam syariat. Ya. Pertama, orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Tapi alasannya, tapi Ustaz kami sudah ini cuman pengelabuan belaka supaya bisa masuk pelataran gitu kan. Dia nggak sedang ihram, tapi pakai kain ihram, berarti dia sudah berbohong dan menyalahi aturan setempat, dilarang, gitu ya. Nah, silakan Pak. Melanjutkan yang tadi masalah hadir tidak berkerumun. Kalau misalkan kita terpaksa hadir, tapi kita mengingkari gitu. Jadi pernah ada cerita ini dialami saya sendiri. Saya pernah dituduh mencuri dan sampai dibawa ke sama petugas ke kantor ya. Diperiksa dan sebelum dipulangkan itu sama petugas itu diajak ke tempat dukun. Diajak kemana Pak? Tempat dukun. Hah? Untuk ditanya-tanya gitu. Juga saya juga bingung. Dideteksi ya, dideteksi. Ada tekanan juga, jadi ya mau nggak mau kan harus mengikuti mereka juga. Di posisi itu Bapak ngaku atau menolak? Ya saya jawab yang saya ini aja. Dia nggak nanya ke saya sih, cuma saya disuruh untuk hadir situ aja. Ini terpaksa gitu ya. Udah tahu nggak hukumnya waktu itu? Sudah tahu. Masih simpang siur. Sudah tahu tapi ya karena ada tekanan kan. Iya. Harus ke sana gitu. Baik. Wallahu alam ya. Hukum asalnya itu tetap tidak boleh kecuali memang sangat darurat dan kayaknya untuk perkara-perkara yang haram ya kita bermohon kepada Allah agar mendapatkan ampunan di masa-masa lalu yang pernah kita lakukan mungkin tanpa kehendak kita. Ya, Ana juga punya pengalaman seperti itu, Pak. Jadi waktu itu teman kita yang ini kan kita di asrama yang tempat tidurnya di samping kehilangan uang
30.000. Jadi pulang dari sekolah, ini tukang beca ini memang orangnya percaya kali sama dukun. Dibawanya kami, tahunya kan mau pulang ke asrama nih, rupanya dibawa ke tempat dukun. Sampai di sana dukunnya datang, dibawalah air 1 ember besar, ditanya nama si kawan ini, dukunnya cuma bilang gini, saya lihat orang melintas habis itu gelap katanya. Cuma itu doang, si kawan bayar 50.000. Bayar uang becak 20.000, alhasil hilang duitnya 100.000. Nggak ada apa-apa. Jadi memang kadang hanya permainan-permainan saja. Ya, jadi ya begitulah jamaah sekalian. Namun kita mudah sekali dibohong-bohongi, gitu ya. Nah, kadang-kadang memang bisikan-bisikan antara jin yang ada di badannya atau jin setempat dibumbui dengan permintaan-permintaan aneh. Bawa ayam hitam lah, bawa telur hitam lah, bawa telur angsa busuk lah, macam-macam. Atau disuruh dibawa Quran yang kecil itu, yang nggak bisa dibaca, dijadikan jimat. Atau kadang bisnis, suruh bawa kambingnya suruh dilepas di halaman rumah si dukun gitu. Nah, ini cerita pasien-pasien kita. Jadi intinya kalau antum waktu itu mungkin belum faham sepenuhnya tentang itu, semoga Allah berikan ampunan dan banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ada juga yang mengatakan seorang mendapatkan udzur ketika dia belum mengetahui sepenuhnya tentang hukum itu. Ya, tapi dia tercela kenapa dia tidak segera belajar. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Pas ya? Baik, naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.